Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Hanastan Channel. Pada video cerita kali ini Hanastan Channel akan menceritakan sebuah cerita dari kisah Nabi, yaitu Nabi Shaleh alaihissalam. Langsung saja sahabat. Nabi Shaleh alaihissalam adalah putra Ubaid bin Jabir bin Samud. Nabi Soleh termasuk suku Samud. Nama yang diambil dari kakeknya Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Saleh adalah keturunan yang keenam dari Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Samud menempati daerah bekas negeri kaum Ad yang telah hancur. Negeri itu terletak di antara Hijaz dan Syam di sebelah tenggara Madian. Kaum Samud mampu membangun jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengiringi atau mengaliri lahan pertanian dan perkuburan atau perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan kehidupan mereka, penuh kemakmuran dan kebahagiaan. Tetapi mereka adalah penyembah berhala, seperti halnya kaum Ad yang celaka karenanya mereka berperangai buruk dan berbuat kejahatan, sombong dan congkak atas dirinya. Nabi Soleh menyeru kaumnya. Nabi Soleh menyeru kaumnya, yaitu kaum Samud, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Nabi Soleh menjelaskan kepada kaum Samud bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Melimpahnya rahmat dan karunia-Nya kepada mereka, maka kaum Samud berbakti dan bertaubat kepada Allah atas segala dosa mereka, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, serta mengabulkan doa setiap orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam firman-Nya yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-sekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmuran. Karena itu mohonlah, ampunkanlah, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, atau rahmat-Nya lagi memperkenalkannya. Doa hambanya. Quran Surat Hud ayat 61. Seruan-seruan Nabi Soleh ini ternyata tidak dihiraukan oleh kaum Samud. Bahkan mereka mendustakan dan menganggapnya sebagai pembual belaka. Bagi Nabi Soleh, dakwah adalah tugasnya. Ia telah mengharapkan upah dari kaumnya. Ia hanya menyampaikan risalah yang sudah terjadi pada tugasnya. Maka tanpa putus asa, dengan sabar dan tawakal, ia tetap melancarkan dakwah untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekufuran hingga mereka sadar akan kekilapan mereka dan mau kembali ke jalan yang benar. Mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Jika Nabi Soleh giat melaksanakan dakwah, sebagian kaum Samud yang tidak percaya dengan Nabi Soleh juga giat berusaha untuk memalingkan perhatian umat dari Nabi Soleh. Mereka mencari berbagai upaya agar Nabi Soleh diremehkan seluruh bangsa Samud.
pada suatu kaum Samud menemui Nabi Soleh. Mereka berkata, "Hai Soleh, kalau engkau memang benar seorang nabi, maka datangkanlah sesuatu keajaiban. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti kau seorang pembohong." Menghadapi tuntutan demikian, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Kepada setiap rasulnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan berupa mukjizat sebagai hujah atas kebenaran risalah yang dibawanya. Demikian juga dengan Nabi Soleh alaihissalam. Mukjizat Nabi Soleh alaihissalam adalah ia dapat mengeluarkan seekor unta betina dari sebuah batu besar di balik bukit. Unta itu mengeluarkan air susu yang dapat diminum oleh banyak orang. Nabi Soleh alaihissalam berpesan kepada kaumnya agar jangan mengganggu unta itu, atau akan datang azab Allah menimpa kaum Samud. Tetapi karena durhaka dan tak percaya, kaum Samud kemudian mengusik unta tersebut. Peringatan Nabi Soleh alaihissalam tidak mereka hiraukan. Tindakan mereka akhirnya amat keterlaluan. Mereka berani menyembelih unta itu. Setelah itu mereka datang kepada Nabi Soleh seraya berkata, "Jika benar engkau utusan Allah, buktikan janjimu bahwa azab Allah akan datang." Allah berfirman, yang artinya, orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu." Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka berlalu angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Quran Surat Al-A'raf ayat 76 sampai 77. Azab menimpa kaum Samud. Setelah unta Nabi Soleh dibunuh, maka tanda-tanda datanglah azab Allah mulai tampak. Sebelum azab itu datang, Nabi Soleh alaihissalam beserta orang-orang yang beriman pergi menjauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, maka Soleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Quran Surat Al-A'raf ayat 79. Tiba-tiba bumi berguncang dengan sangat hebatnya. Petir pun menyambar dengan dahsyatnya. Kaum Samud binasa. Bangunan-bangunan megah yang selama ini mereka banggakan hancur lebur. Firman Allah berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhazatuhum rajfatu fa'asba'u fi darihim jasimin." Yang artinya, karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 75. Nabi Soleh berhijrah. Azab Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan negeri Samud. Nabi Soleh alaihissalam kemudian pindah ke negeri Hadramaut. Menurut riwayat, mereka yang terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 120 orang. Mereka hidup di tempat yang baru sampai ajal datang. Hikmah kisah Nabi Soleh alaihissalam. 1. Kekayaan dan kemakmuran hidup hendaklah tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, Allah tidak segan-segan akan menimpakan azab kepada suatu kaum yang membangkang dan durhaka. Nomor 3, Allah akan menyelamatkan orang yang beriman kepadanya
dan menganugerahi mereka dengan karunia dan belasan yang tak terhingga. Alhamdulillah sahabat, cerita kisah Nabi Soleh alaihissalam telah kami ceritakan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa lebih mendekatkan diri dan lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.